Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar, diiringi dengan dua malaikat. Yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya para makhluk yang pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Dataran mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir. Tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapisan langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, dan binatang berkumpul berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar, diiringi dengan dua malaikat. Yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Al-Quran Surat Abasa ayat 37. Dari ayat ini maka jelaslah bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, kerabat, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Siapakah dia? Lalu sibuk untuk apa ia pada waktu itu? Dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Dan siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua pun lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka aku akan beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang kau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah. Kasihan mereka, kepanasan di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar. Beri minum kepada umatmu." Ketika itu beliau memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Wahai umatku, wahai umatku. Betapa luar biasa kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah, surganya surga Firdaus. Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus. Tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan ke hadapan beliau, "Ini Firdaus, ini surgamu, wahai Muhammad." Nabi tidak tersenyum sedikit pun. Dia bertanya lagi, "Umatku di mana ya Allah?" "Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah?"
mereka di padang mahsyar. Nabi langsung keluar dari surga untuk mencari umatnya. Ia memberi minum satu persatu. Wahai umatku, wahai umatku, umatku. Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu umatnya. Lalu beliau memberi minum umatnya. Sekali tegukan dari minuman itu, kita tak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah sibuk mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Setelah memberi minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersujud. Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Lalu Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Lalu Allah berkata, maka tunggulah di ujung Sirat. Nabi Muhammad menunggu kita di ujung Sirat sambil mengatakan, ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak, ia akan berhasil melewati Sirat. Ada juga yang lalu jatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu umatnya masih banyak di dalam neraka, langsung ia sujud kembali di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji kurma. Akhirnya Allah berkata, selamatkanlah mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka pun rusak parah. Shallallahu Alaihi Wasallam ke neraka, menyelamatkan umatnya kembali dan kembali bersujud lagi. Ya Allah, ya Allah, kata Allah, ya Muhammad, apalagi? Ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang kau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari lagi ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, terkadang aku merenung, masih pantaskah aku merindukanmu? Masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah aku duduk terpaku mengucapkan sholawat ketika namamu disebut di tengah banyaknya kesalahan yang telah kuperbuat, di tengah rangkaian kelalaian yang pernah kuukir, di tengah kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang deretan dosa-dosaku. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku
aku mencintaimu semampuku dengan segala kelemahan dan kekuranganku, dengan segala kealpaan dan kelalaianku. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku menjadi hamba-Mu yang mendapatkan syafaat-Mu di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.